Selamat sore, selamat datang kakak-kakak peserta PKG kelas 5. Ngada. Sekali lagi selamat sore kakak-kakak semua. Selamat sore. Selamat sore, Kakak. Apa kabar kakak-kakak semua saat ini di tempat masing-masing? Kabar baik kakak. Semua sehat kok? Sehat. Sehat. Terima kasih puji Tuhan ya, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan waktu untuk kita bersama-sama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Jadi baik kakak-kakak, hari ini ya kita akan membahas di ruang virtual ini pada modul 1.4 yang berkaitan dengan eksklusivitas pendidikan jasmani dalam dominasi wacana olahraga. Jadi untuk mempersingkat waktu kakak-kakak, pada kesempatan ini saya mau menyapa kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam PJOK. Salam. Jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Ulangi, salam PJOK. Jaya, 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 jaya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Ini kakak-kakak materi kita yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini di Tatap Maya ke-6, yaitu kita akan sama-sama membahas atau kuatkan pemahaman kakak-kakak semua berkaitan dengan isu-isu sosial dalam PJOK. Namun sebelumnya kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita mohon berkat dari Tuhan agar pelaksanaan kegiatan Tatap Maya atau pertemuan kita pada kesempatan ini, agar biar nanti boleh berjalan dengan lancar, maka kita mohon berkat dari Tuhan. Mungkin saya minta salah satu dari kakak semua untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan kakak. Oke, silakan. Kak Leo, boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Leo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pernyataan Tuhan sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan PKG kami. Bimbinglah dan lindungilah agar kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Semua doa dan permohonan kami di Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Kak Leo yang telah menghantar kita dalam doa pembukaan kegiatan kita pada Tatap Maya sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Leo. Baik kakak-kakak, kita sebelum masuk juga pada pembahasan kita, jadi ini ada ice breaking kakak-kakak. Saya mohon kakak-kakak untuk boleh kita berpartisipasi. Jadi ice breaking ini kakak-kakak diminta untuk boleh menuliskan satu nama benda atau hewan yang menggambarkan diri kakak-kakak di kolom chat. Lalu kemudian setelah kakak-kakak menuliskan nama benda atau hewan, kemudian kakak boleh menceritakan sedikit ya karakter yang ada di dalam benda atau hewan tersebut yang mirip dengan kakak sekalian. Silakan kakak berpartisipasi lewat kolom chat. Oke, kakak David, kuda.
sebagai alat transportasi dan juga sebagai simbol keperkasaan. Mantap, terima kasih Kak David. Kak Loli, lebah. Oke, suka madu, suka yang enak-enak nih pasti nih, Kak Loli. Kak Lisa, anjing. Alasannya karena anjing adalah hewan yang menyenangkan dan selalu menjaga tuannya. Anjing walaupun tuannya kasih ke orang lain, ketika bertemu tuannya, tuan lamanya pasti dia tetap mengenalnya. Wah, luar biasa. Kak Lisa. Oke, Kakak Wende. Jadi saya tidak bisa membaca Kakak Wende. Apa? Silo mata. Oh ya, kopi. Kakak Wende ini benar sa kopi ini. Selalu menemani saat kerja. Mantap. Oke. Siput. Kak Leo. Biar jalannya lambat, tapi perlahan-lahan dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Wah, luar biasa. Kak Leo. Kak Wende. Oke. Silakan kakak yang lain lagi. Ambo, matahari. Karena matahari dapat menerangi bumi dan memberikan hidup untuk semua yang terdapat di bawah kolom langit. Wow. Keren. Agambo, terima kasih. Ayo silakan kakak-kakak boleh memberikan responnya di kolom chat berkaitan dengan ini, ice breaking ini. Kelinci, wah. Kak Ratna, kelinci. Alasannya pemalu dan rendah hati. Mantap, mantap. Oke, mungkin siapa lagi? Ayo, kakak-kakak yang lain. Oke, baik. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain, mungkin saya cukup terkesima nih dengan ice breaking yang diberikan oleh Kakak Ratna nih. Kelinci, alasannya pemalu dan rendah hati. Mungkin Kakak Ratna bisa sedikit mengelaborasi berkaitan dengan kelinci. Silakan Kakak Ratna. Oke, mungkin dari saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Ratna tadi, sampai dia bisa buat kelinci karena mungkin beliau itu pemalu sehingga mungkin nanti Oke, baik. Terima kasih Kak David. Mungkin Kak David telah membantu Kakak Ratna ya. Oke. Mungkin saya butuh satu lagi. Oh ya, Kak Leo. Mungkin Kak Leo bisa memberikan sebuah elaborasi mengapa Kak Leo nih ya memilih siput. Biar jalannya lambat, tapi perlahan-lahan dan bisa sampai tujuan yang selamat. Silakan Kakak Leo. Mungkin bisa Jadi mengelaborasi. oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya memilih siput karena yang pertama itu tuh siput itu tenang. Siput itu tenang karena ini tenang terus santai, enjoy. Tapi walaupun santai enjoy, tapi dia tetap akan berusaha dan rintangan apa saja yang ada di depan tetap dia akan melewati itu dan akhirnya dia bisa sampai di tempat yang dia tuju dan dia pasti akan sampai dengan selamat. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Leo ya menceritakan atau menggambarkan ya sosok dari siput ini ya dengan perasaan Kakak Leo kemudian atau mungkin dengan situasi Kakak Leo saat ini bahwa ya dalam proses ya mungkin kegiatan PKG ini untuk kakak-kakak kita semua ya bahwa walaupun kita tertatih-tatih ya kita lambat jalannya tapi perlahan nih ya berharap bahwa pasti ya akan tercapai
sampai di tempat tujuannya dengan aman dan selamat. Itu yang makanya saya merasa cukup terkesima dengan pernyataan dari Kakak Leo. Artinya bahwa apapun situasinya, mari kakak-kakak kita boleh bersama-sama kita belajar untuk menuju ya ke suatu tempat yang namanya PKG ya, PJOK ini. Baik, terima kasih kakak-kakak yang telah berpartisipasi di kolom chat. Ya, kakak-kakak ini kembali ya, kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Jadi, kakak-kakak kalau jaringan malam hari ini dia cukup bagus nih kakak-kakak. Jadi, saya berharap bahwa sesekali juga kakak-kakak boleh menyalakan kamera. Boleh menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon. Jadi, ini sudah saya sampaikan, kakak-kakak apabila kalau tidak ini, ya tidak sedang kita bicara, mungkin kakak-kakak bisa menonaktifkan dulu atau unmute dia mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya. Terima kasih kakak-kakak sampai dengan saat ini masih terus setia hadir walaupun situasi capek, kegiatan begitu padat, kemudian ada berbagai urusan, tapi kakak-kakak masih tetap ya, setia untuk boleh hadir mengikuti tatap maya ini. Jadi itu saya patut menyampaikan apresiasi kepada kakak-kakak sekalian yang masih dengan setia untuk boleh mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Kemudian yang berikut menghargai waktu. Terima kasih kakak-kakak yang hadir hari ini sudah semakin baik ya, bagus, tepat waktu. Jadi saya berharap bahwa ini menjadi langkah awal untuk kita juga biar ke depan nanti kita boleh tepat waktu. Terima kasih kakak-kakak. Kemudian yang berikut memaksimalkan fitur chat. Jadi ini juga penting kakak-kakak karena nanti ada aktivitas yang kita lakukan baik itu nanti melalui fitur chat, kemudian melalui aplikasi-aplikasi yang lain seperti Jamboard dan lain sebagainya. Jadi itu nanti kita maksimalkan fitur yang ada kakak-kakak. Kemudian yang berikut klik raise hand sebelum bertanya. Jadi apapun yang kakak-kakak nanti ya sampaikan minimal ya kakak-kakak bisa raise hand dulu, angkat tangan dulu baru berbicara. Kemudian yang berikut gangguan teknis ada hal wajar. Jadi ini situasional kakak-kakak kalau memang terkadang juga sinyal mungkin yang tidak support secara baik, itu juga menjadi kendala untuk kita. Sehingga saya merasa bahwa gangguan teknis ini adalah hal yang wajar kakak-kakak. Oke, kemana kakak-kakak? Nah, sesuai dengan ya, pertanyaan di atas kakak-kakak ya, kemana? Jadi kakak-kakak sekalian, bahwa di kesempatan ini kita akan menuju ya pada suatu tujuan, di mana bahwa tujuan kita pada sesi sinkronus atau tatap maya ini, yang paling pertama itu adalah kakak-kakak mampu ya mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, kakak-kakak memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Jadi ini dua tujuan kakak-kakak yang ya setidaknya paling kita harus mampu ya kakak-kakak untuk boleh mengidentifikasi bentuk isu sosialnya seperti apa dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua itu tentunya kita memiliki kesadaran untuk bagaimana menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Artinya bahwa ketika mungkin situasi itu terjadi di dalam pembelajaran PJOK berkaitan dengan isu sosial, maka bagaimanakah kita sebagai guru PJOK menanggulangi. Ya. Jadi itu mungkin hal-hal atau tujuan utama sesi kita pada kesempatan hari ini. Ini kakak-kakak agenda kita 135 menit, ya cukup lama kakak-kakak, 3 JP, 15 menit tadi sudah, kemudian yang berikut, yang kedua 15 menit, mengapa? Jadi ini kita akan berdiskusi secara konseptual bagaimana kita membahas tentang isu sosial pada bagian pendahuluan. Kemudian yang berikut 10 menit, apa? Jadi ini nanti bicara tentang bagaimana kita nanti sebentar masuk pada kuis mengenai contoh-contoh isu-isu sosial dalam PJOK.
kemudian 45 menit bagaimana. Nanti di situ kita akan berdiskusi bersama kakak-kakak mengenai bagaimana peserta bersikap melalui pembahasan studi kasus. Kemudian yang berikut 35 menit, di mana kakak nanti kita akan merefleksikan pengalaman terkait isu sosial dalam PJOK di lingkup kelas kita masing-masing, atau mungkin juga di sekolah kita masing-masing kakak. 15 menit akhir, penutup penjelasan tugas, lakukan, dan refleksi akhir modul 1.4. Yang berikut, ini ada pertanyaan pemantik yang kedua, kakak-kakak, mengapa? Jadi di sini kakak-kakak saya kembali ya mengajak kakak-kakak sekalian untuk bagaimana kita mereview sedikit, ya, mereview sedikit berkaitan dengan pembelajaran yang telah kakak-kakak lakukan, pembelajaran mandiri yang kakak-kakak sudah pelajari sebelumnya di modul 1.4 ini, yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Sehingga nanti kita akan bersama-sama nanti menyimpulkan sebuah pertanyaan pemantik, bahwa di sana nanti akan membahas bagaimana atau mengapa isu sosial itu menjadi sangat penting kakak-kakak untuk diperhatikan oleh kita sebagai guru PJOK. Nah, di sini kakak-kakak ada sebuah cerita atau ilustrasi yang menggambarkan tentang situasi di dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ada guru ya memberikan pengumuman pada waktu kegiatan pembelajaran ya, PJOK. Di situ seorang guru ya, dia mau mengajak kepada siswanya bahwa hari ini kita akan belajar, atau anak-anak hari ini kita akan belajar senam aerobik. Kemudian secara spontan kakak-kakak, murid laki-laki ya, berteriak. Artinya bahwa murid laki-laki itu pada umumnya itu tidak suka dengan pembelajaran itu, senam aerobik. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah respon kakak-kakak ketika kita menghadapi situasi seperti itu? Kemudian bagaimanakah kakak-kakak merespon seperti itu? Jadi silakan kakak-kakak, saya butuh bagaimana nanti kakak-kakak boleh berelaborasi berkaitan dengan pertanyaan ini. Atau pertanyaan pemantik, bagaimana respon kakak-kakak, kemudian mengapa kakak-kakak berespon seperti itu. Mungkin saya butuh 2-3 orang untuk boleh kita mengelaborasi. Silakan kakak-kakak. Oke, Kakak Mbo. Silakan Kakak Mbo. Baik, terima kasih atas kesempatan berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang seperti ini. Memang sering ditemukan di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah saya juga. Tetapi di sini terkadang siswa mereka melihat guru yang memberikan, tetapi kalau guru olahraga, ini pengalaman saya, kakak-kakak semua, kalau guru olahraga memberi pengumuman itu tanpa ada respon dari siswa, malah mereka ikut. Sehingga mengapa siswa seperti itu? Ya mungkin mereka kembali lihat atau gurunya karena galak lah atau apa, itu yang kadang-kadang saya juga bingung kakak. Soalnya selama pengalaman saya sudah 12 tahun mengajar, 13 tahun mengajar, bahkan sampai sekarang biasanya setiap hari Jumat itu ada senam pagi, aerobik, lain-lain. Kalau saya yang komando itu tanpa ada alasan, lalu tanpa ada teriak-teriak yang mengganggu psikologi kita sebagai guru. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Mbo. Elaborasi yang
Kakak Embo berikan ya pada kita bahwa memang pengalaman saya sebagai guru ya kurang lebih 13 tahun ini bahwa ketika dalam proses pembelajaran atau mungkin dalam kegiatan eskul di sekolah, bahwa ketika saya meminta siswa untuk melakukan gerakan-gerakan senam, ya aerobik dan lain sebagainya, justru mereka merasa senang gitu ya, merasa senang dan justru mereka merasa bahwa hal yang dilakukan ini justru itu membuat mereka menjadi tambah semangat dalam melaksanakan gerakan itu. Oke, baik, terima kasih. Itu mungkin titik baik atau pengalaman yang boleh Kakak Embo bagikan ya kepada kita berkaitan dengan pengalaman ya selama ini yang terjadi di sekolah Kakak Embo. Oke, terima kasih Kakak Embo. Mungkin yang lain lagi. Oke, Kak Leo, silakan Kak Leo. Baik, terima kasih untuk waktu. Dan ini pengalaman yang saya alami di sekolah mengenai senam aerobik. Dan untuk senam aerobik ini ya anak-anak kadang mereka merasa itu tuh jenuh dengan gerakan-gerakan yang ada selama ini. Kadang saya di sekolah bisa menggunakan senam-senam itu yang model-model lama yang dari saya SD, SMP, SMA itu kadang juga mereka sudah tahu senam model yang begitu. Tapi bagaimana kita buat mereka untuk membangkitkan mereka punya semangat agar mereka bisa ikut senam aerobik itu dengan caranya itu saya ini menampilkan senam yang terbaru itu ditampilkan lewat media, nanti video, nanti di situ gerakan-gerakan itu disesuaikan dengan mereka. Itu ada video-video itu tuh saya ambil contoh di YouTube, lalu saya tampilkan, lalu mereka mengikuti gerakannya dengan lagu-lagu yang buat mereka untuk semangat lebih bergerak. Mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Leo. Praktik ya, pengalaman yang Kak Leo alami di sekolah ya, bahwa selama ini justru ya ketika kita bicara tentang senam aerobik, memang ada yang siswa ada yang sebagian kecil ya yang tidak suka. Tapi bagaimana Kak Leo memodifikasi senam aerobik itu melalui tarian-tarian atau dance yang apalagi kalau sekarang di tempat pesta itu pasti tuh Kak Davi lebih tahu gerakan apa, goyangan apa yang sering-sering ya lagi tren sekarang begitu. Seperti apa ya? Saya juga lupa nih. Sekarang lagi tren ibu-ibu atau anak-anak sekolah yang kadang goyang itu atau dance-nya itu sampai senam, ya bukan senam juga tapi bagian dari apa namanya, kegiatan rekreatif lah begitu. Baik, terima kasih Kak Leo. Artinya itu kita bicara tentang bagaimana reaksi ya siswa. Ini kita bicara tentang bagaimana reaksi siswa yang tidak suka nih terhadap senam aerobik begitu. Karena ini kita bicara tentang isu-isu sosial yang terjadi di sekolah berkaitan dengan mungkin Kakak kalau sudah membuka LMS itu ada isu kesetaraan gender, lalu kemudian ada perbedaan apa ya. Jadi banyak hal ya. Ada 3 hal yang terjadi yang ada di sana itu yang berkaitan dengan yang paling pertama nih Kakak, eksklusivitas ya, pendidikan jasmani dalam dominasi wacana olahraga. Kemudian yang kedua itu adalah partisipasi ya, peserta didik disabilitas dalam PJOK. Kemudian ada yang berikut itu isu ya adil ya gender dalam PJOK. Nah di sini ya hal-hal inilah yang kemudian terkadang itu ada reaksi-reaksi ya yang dari siswa ketika mereka tidak suka nih dengan materi itu, materi pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Kak Embo dan Kakak Leo yang telah berbagi ya pengalaman praktik baiknya di sekolah. Mungkin Kakak Embo mohon izin untuk unmute dulu. Oke, baik, terima kasih Kakak Embo.
Nah, ini ada hampir sama. Kalau tadi itu ya kita ketika ada senam aerobik, maka sebagian ya siswa laki-laki itu spontan berteriak. Artinya menolak kegiatan itu. Kemudian yang berikut, nah ini ketika masuk dalam pembelajaran sepak bola, jadi ketika ada guru ya mengajak anak-anak untuk mempelajari tentang materi permainan sepak bola. Hari ini kita akan bermain sepak bola. Kemudian murid perempuan silakan bermain di lapangan sebelah. Dan murid laki-laki ya kita bermain di sini saja, begitu. Ada murid perempuan berteriak juga sama ya, menolak. Kegiatan itu dilakukan secara terpisah antara perempuan dan laki-laki. Nah, yang muncul situ bagaimana respon kakak-kakak? Ya, seperti itu. Mungkin tadi kakak Ambo dan kakak Lia sudah mengelaborasi. Mungkin saya butuh kakak yang lain. Silakan. Oke, kakak Romi. Silakan, kakak Romi. Kakak Romi boleh on-kan dulu mic-nya. Terima kasih. Untuk kami tingkat SD, maknanya hobi olahraga itu pelajaran yang favorit bagi mereka. Untuk bermain sepak bola, itu biasanya kadang siswa perempuan ada yang hobinya bermain bola. Kalau ditanya, mereka pasti mau untuk bergabung dengan laki-laki yang tipikal perempuan ya mau dibilang keras atau dari wataknya agak keras, hobinya di bola tomboy lah begitu. Ya tomboy maksudnya tomboy gitu. Ya. Jadi mereka senang bergabung untuk main bola. Itu saat bisa silakan menggunakan bola plastik supaya mereka benturan dan juga pemain diatur modif untuk tidak sampai menjaga cedera untuk anak perempuan seperti itu. Untuk itu pengalaman saya untuk tingkat SD. Nanti setelah pemain pasti anak perempuan itu ada tingkat jenuh atau capeknya itu setelah anak perempuan bermain gabung, setelah itu baru pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rumi ya. Bahwa memang itu tadi kalau kita bicara tentang pembelajaran PJOK, apalagi kalau kita mengarahkan anak itu sudah menuju ke lapangan, ya. Apakah dia bermain permainan bola besar ataupun permainan bola kecil, terkadang itu namanya pembelajaran PJOK itu bagi siswa itu mereka tuh merasa bahagia. Ya. Siapa sih yang ketika anak-anak atau kita sebagai guru mengajak ya anak-anak untuk keluar, ya anak-anak hari ini kita semua di lapangan ya kita akan melaksanakan pembelajaran PJOK berkaitan dengan materi ini dan itu ya. Siapa sih anak-anak yang tidak mau? Pasti itu semua anak-anak pasti akan bergegas ya menuju ke lapangan. Nah dalam konteks ini kakak kita bicara tentang bagaimana respon ketika anak ya perempuan mereka dipisahkan. Mungkin tadi kalau pendapat Kak Romi bahwa saya memodifikasi media bola yang membuat anak putri itu merasa nyaman ya, mungkin bola plastik atau bola-bola yang memang tidak tidak terlalu berbahaya bagi untuk siswa putri. Tapi ada beberapa karakter yang mungkin siswa putri itu ya seperti Kak Romi sampaikan tadi agak tumbuh ini. Tapi kita memisahkan mereka antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian perempuan yang tumbuh tadi dia mungkin langsung ya bahwa Pak saya tidak mau, saya maunya bermain dengan laki-laki. Nah mungkin pernyataan kita bahwa tidak, kamu kan perempuan jadi kamu harus bergabung sama perempuan. Inilah kelompok laki-laki dan mereka bermain sendiri. Nah bagaimana maksudnya respon kita kalau ketika ada siswa yang menolak, kamu tidak mau nih. Ini kita bicara tentang bagaimana mengarahkan kita untuk kita melihat nanti kalau ketika hal itu terjadi. Mungkin bersyukur kalau memang selama ini di sekolah kakak
kita belum mengalami hal itu. Dan bagaimana kalau ketika situasi itu terjadi di sekolah? Bagaimanakah respon kita? Ya, seperti itu kakak ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini ya, kakak di sini ada pertanyaan pemantik lagi kakak. Berdasarkan bacaan ya pada modul bagian pendahuluan ya kakak, mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Nah, di sini mungkin saya sedikit mengaitkan ya, kalau kita kemarin di modul 1.2 kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya ya, aset yang ada di sekolah. Kemudian di modul 1.3 kita bicara tentang karakteristik ya peserta didik, dan itu masuk di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Maka bagaimana nih kakak? Ketika kita diperhadapkan pada isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran, bagaimana kepekaan kita? Contohnya kalau kita bicara tentang ada siswa yang memang tidak bisa melakukan gerakan roll depan karena memang dia terlalu gebuk. Ada siswa yang tidak bisa bermain sepak bola. Mungkin menurut dia itu bermain sepak bola itu ya mungkin olahraga yang sangat susah. Kalau ketika dia memiliki postur ya atau mungkin kondisi badan yang gemuk atau sedikit ya obesitas begitu. Bagaimana nanti? Itu yang kita mau lakukan kepada anak-anak yang seperti ini kakak. Apakah kita membiarkan anak itu ya sudah karena kamu ya, badannya terlalu besar atau mungkin karena kamu kelebihan berat badan, bermain bola saja, lari saja kamu agak susah apalagi bermain bola, contohnya seperti itu. Biar kamu istirahat di bawah teduh. Apakah kita seperti itu kakak? Ataukah kita bagaimana kita bisa membuat bahwa anak itu juga bisa terlibat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin seperti apa kakak? Mengapa guru PJOK perlu nih kakak memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Atau nih, contoh kakak, ada hal lain lagi. Ketika ada siswa yang di situ mengalami disabilitas kakak, mungkin tunanetra atau mungkin tunarungu atau mungkin cacat ya lain sebagainya. Bagaimanakah kita menciptakan sebuah pembelajaran yang bahwa mereka juga mendapatkan porsi yang sama dengan siswa-siswa yang lain yang normal seperti itu kakak. Atau mungkin saat ini juga di sekolah ada ya semacam isu yang mulai berkembang ya saat ini. Contohnya bullying ya kakak. Bagaimana kepekaan kita terhadap hal-hal seperti itu, isu-isu yang muncul seperti itu? Mungkin saya butuh satu untuk boleh menanggapi berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini. Silakan kakak. Oke, terima kasih. Kak Lisa, silakan. Baik, Kakak, terima kasih banyak. Di sini sesuai dengan pertanyaan ini, mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Ini kalau menurut saya sebagai guru PJOK itu penting membantu siswa itu untuk menghadapi berbagai macam situasi. Misalnya bullying, termasuk dengan bullying, terus mental siswa, termasuk fisik juga. Makanya di situ kita sebagai guru PJOK penting untuk memahami situasi yang terjadi di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Bahwa itulah ya fungsinya kita sebagai guru PJOK, bahwa kita harus ya memiliki kepekaan, melihat situasi apabila terjadi ya indikasi isu sosial yang mungkin terjadi di sekolah. Bahwa memang hal yang paling utama itu adalah bagaimana kita supaya mengantisipasi hal-hal seperti itu agar jangan sampai terjadi. Contoh hal kecilnya itu adalah
ya bullying tadi ya kakak. Sekarang kalau kita bicara tentang bullying, lalu kemudian kalau bicara kembali ke rapor mutu, ya, maka di sana ada nih. Padahal kalau secara real yang terjadi di lapangan tidak terlalu nampak ya bullyingnya. Tapi ternyata di rapor mutu ada nih kakak. Kok bisa warna merah, ya? Ada yang sampai warna merah nih bullying. Maka bagaimana sekolah mengantisipasi untuk bagaimana supaya rapor mutu ini boleh kembali hijau. Mengundang para pakar, mengundang dari pihak keamanan, ya, kemudian dari kepolisian, bahkan dari pihak puskesmas untuk bagaimana mensosialisasikan. Ternyata Bapak secara di lapangan tidak terjadi, tapi ternyata Bapak hasil akhir rapor mutu itu terkadang muncul di sana. Nah inilah yang kemudian membuat kita sebagai guru PJOK terlepas dari guru-guru mahped yang lain atau guru-guru kelas yang lain, bahwa memang kita harus ya bagaimana menyikapi semua isu-isu yang ada di sekolah. Jadi seperti itu kakak. Terima kasih Kak Lisa yang boleh menggambarkan ya bagaimana kan kita sebagai guru PJOK dalam mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Jadi ya kakak perlu saya sampaikan di sini bahwa setiap anak kakak atau setiap peserta didik itu ya semua itu ya pasti ya mengalami perbedaan ya. Sekalipun dia kembar ya kakak, dia kembar ya. Bahkan ya ada karakter tertentu yang mungkin berbeda ya. Karena memang apa? Bahwa perbedaan individu itu adalah sebuah keniscayaan kakak ya. Yang akan ditemukan dalam peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena memang kita akan banyak sekali menemukan karakter peserta didik yang memang benar-benar ada yang unik. Memang ada anak-anak yang memang cerewet, kemudian pendiam, pemalu, bahkan anak-anak yang mungkin tadi yang saya sampaikan disabilitas, bagaimana kita merespon mereka dengan semua keunikan-keunikan yang ada di dalam pribadi anak-anak itu di sekolah. Maka itulah butuh ya bagaimana supaya dalam modul ini kita akan mengupas tentang bagaimana cara mengatasi atau bagaimana kepekaan kita terhadap situasi-situasi yang terjadi di sekolah berkaitan dengan isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Nah ini kakak bahwa pentingnya ya kepekaan kita terhadap isu-isu sosial yang ada di sekolah. Bahwa perbedaan individu ya adalah sebuah keniscayaan yang akan ditemukan pada peserta didik kakak dalam proses pembelajaran. Maka proses pendidikan harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka dan inklusif. Jadi seperti itu kakak bahwa memang kita bagaimana kepekaan kita terhadap atau menyikapi persoalan-persoalan yang muncul ya. Walaupun secara umum bahwa mungkin kita yang ada di kelas ya, di dalam kelas PKG ini, mungkin pengalaman kita yang ada di sekolah tidak seperti pengalaman-pengalaman rekan-rekan guru PJOK yang ada di luar sana, apalagi yang di luar dari NTT ini kakak. Memang mereka itu banyak sekali mengalami situasi-situasi di mana bahwa setiap hari itu selalu diperhadapkan pada isu-isu seperti ini ya, isu ras, kemudian suku, agama dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian mengapa kita penting ya belajar tentang isu sosial yang ada. Yang berikut kakak pentingnya peka terhadap isu sosial. Jadi mungkin ini tadi sudah sama-sama ya kita membahas. Namun di sini ya lebih ditekankan pada bagaimana pentingnya peka terhadap isu sosial, elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta didik dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Maka guru perlu melatih kepekaan untuk menganalisis situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna bagi peserta didik. Baik kakak-kakak ya. Yang berikut ya, ini ada pertanyaan pemantik lagi. Jadi di dalam PPT ini kakak-kakak
banyak sekali pertanyaan pemantik yang bagaimana supaya ini memberikan ya suluh ya kepada kita untuk bagaimana supaya kita bisa memberikan pendapat ya, pendapat berkaitan dengan materi ini kakak. Nah, di sini kakak, saya minta ya kepada kita semua boleh ya, menulis ya di kolom chat ya. Sekali lagi, silakan kakak, isu sosial apa sajakah yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK? Silakan kakak, waktu kita 10 menit saja. Silakan kakak. Isu sosial apa sajakah yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK? Silakan kakak. Iya, terima kasih Kak Kembo. Isu sosial yang terjadi dalam proses pembelajaran PJOK, bullying, isu adil gender, kemudian eksklusivitas, dan juga disabilitas. Kak Lisa, isu sosial yang terjadi dalam proses pembelajaran PJOK, bullying sesama siswa apabila ada siswa yang tidak bisa melakukan gerakan senam lantai. Nah, ini ya, mulai muncul ya. Maksudnya, ternyata ada itu. Ya. Ketika siswa tidak mampu melakukan gerakan ya, roll depan atau roll belakang, ada siswa yang lain ya memberikan ya bulian. Bagaimana itu respon kita sebagai guru? Silakan kakak, boleh menuangkan itu di kolom chat. Oke, kakak Loli ya, terlambat. Malas bergerak, takut dalam satu aktivitas gerakan, malu. Ya, kakak Leo, perkelahian antar peserta didik. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Ini baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 nih. Silakan kakak yang lain. Berikan komentarnya. Bagaimanakah isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK di sekolah? Kak Ratna, isu sosial yang ada dalam PJOK itu bullying dan tidak mampu melakukan gerakan. Oke. Kehilangan rasa percaya diri dari peserta didik. Kakak Wende. Ada yang lain lagi? Silakan, kakak. Kakak Romi ya, cepat putus asa apabila kalau ketika siswa itu ya merasa tidak nyaman ya di lapangan atau mungkin ketika dia kehilangan ya, seperti kakak Wendy sampaikan tadi ya, rasa percaya diri, maka pasti ya siswa itu cepat putus asa. Oke, baik, terima kasih Kak Romi. Isu sosial yang muncul di lingkup pembelajaran PJOK dan visi siswa tidak semangat dalam proses pembelajaran. Oke, baik, terima kasih ya kakak Ristin. Baik, kakak-kakak, kita akan masuk dalam kelompok kuis ya. Sesi ini ya nanti akan kita buat dalam kuis. Kemudian nanti juga kakak-kakak nanti akan tetap memanfaatkan fitur chat yang ada. Tapi di sini nanti kakak-kakak diminta menuliskan ya nomor jawabannya. Contohnya nih di dalam
modul 1.4 ini ya ada 3 hal aspek yang atau 3 aspek yang menjadi fokus dan lokus kita membahas tentang yang paling pertama itu adalah eksklusivitas ya dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua itu partisipasi atau isu partisipasi peserta didik disabilitas dalam pembelajaran PJOK, dan kemudian yang ketiga itu adalah isu adil gender ya dalam pembelajaran PJOK. Jadi itu menjadi 3 aspek ya penting kita membahas tentang isu sosial di dalam modul 1.4 ini. Jadi silakan nanti kakak menuliskan itu, mencermati fakta-fakta yang mungkin terjadi dalam lingkup pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, tuliskan di kolom chat mengenai isu sosial apa saja yang muncul dalam fakta tersebut. Contoh ini ya, contoh saja nomor 1 sama dengan isu adil gender. Siapkah kakak? Silakan berikan jempolnya. Oke, kakak Mbok, kakak Loli, kakak Bende, kakak Leo, kakak Ristin, oke, kakak Romi, kakak Ratna, kakak Paji. Oke, baik. Terima kasih kakak semua yang masih ya pantau ya di ruang virtual ini. Terima kasih kakak. Ya, ini kakak. Nomor 1 ya. Tina, salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih, tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-muridnya atau murid-murid lainnya. Nah, isu sosial apa nih kakak? Silakan nanti tuangkan itu di kolom chat. Silakan. Oke, kakak Embo ya, disabilitas. Yang lain lagi, kakak Leo, isu sosial. 1 ya, dia merasa Dina kan? Kakak Leo mungkin bisa berkomentar Dina atau bagaimana nih kakak? Merasa, silakan kakak Leo, langsung berikan tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih untuk mengenai isu sosial yang pertama itu. Dina merasa minder atau merasa malu karena dia melihat bahwa posisinya dengan teman-teman yang lain itu tuh dengan hal seperti itu. Jadi dengan kelebihan berat badan, dia melihat dia kurang percaya diri. Dia melihat kurang percaya diri karena teman-teman yang lain itu tuh memiliki kondisi badan yang bagus. Dan dari situ bagaimana kita bisa memotivasinya agar dia bisa mampu bergerak seperti teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke. Terima kasih kakak Leo. Karena Dina merasa adil ya. Isu sosial itu adil gender sebenarnya. Itu maksud dari kakak Leo ya. Karena memang dia merasa minder. Oke, terima kasih kakak Leo. Kakak Romi, isu disabilitas. Oke, terima kasih. Kakak Wende, Tina tidak memiliki rasa percaya diri dan membuatnya minder. Disabilitas. Oke, terima kasih kakak Wende. Kakak Ratna, menurut saya isu sosial dengan Dina tidak percaya diri untuk melakukan gerakan. Oke, baik, terima kasih. Kakak Luli, ya. Disabilitas. Baik, terima kasih kakak semua. Bahwa Dina ya, salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih itu tidak mau melakukan gerakan. Itu lebih ya merujuk itu pada isu eksklusivitas kakak ya. Mengapa ya dia masuk pada isu eksklusivitas? Karena memang ya dia merasa ya bahwa situasi yang terjadi di lapangan itu dia tidak percaya diri nih ya. Bukan karena memang dia tidak mampu, tapi memang karena sebenarnya dia mampu, hanya karena mungkin kepercayaan dirinya dia itu yang karena memang dia memiliki berat badan yang berlebihan sehingga dia tidak mau melakukan gerakan itu. Itu lebih ya mengenai itu adalah pada
isu eksklusivitas kakak. Kakak Restin ya, menurut isu disabilitas, kurang percaya diri. Kak Faji menurut saya adil gender karena dia merasa malu karena kelebihan berat badan sehingga Dina kurang percaya diri. Kalisa disabilitas. Oke, terima kasih semua. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ya. Ibu Guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Isu apakah, kakak? Silakan. Yang kedua itu adalah isu, ya benar sekali kakak, 100 ya, isu disabilitas. Oke. Yang ketiga nih kakak, Pak Guru Hadi ya, memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat ya, kalau mau masukkan bola, jangan kait perempuan. Silakan kakak. Isu apa nih kakak? Silakan. Yang lain. Hei, jangan kayak perempuan bermain bola. Atau kamu biar pakai rok saja. Begitu kakak kamu. Kamu laki-laki model apa begini? Tendang bola saya tidak tahu. Ini contohnya. Mendingan kamu pakai rok saja. Maka isu apa nih kakak yang lain? Silakan. Yang jelas itu kakak isu adil gender ya kakak. Karena kita sedang memberikan ini ya, bulian juga sebenarnya. Sehingga siswa juga kadang merasa tidak percaya diri kakak. Oke, terima kasih kakak yang berpartisipasi nih di kolom chat. Kita lanjut. Nah ini kakak. Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria, temannya yang tuli, dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shoot. Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria, temannya yang tuli, dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shooting. Silakan kakak, isu apa nih yang sesuai dengan ini? Silakan kakak. Soal nomor 4. Iya, benar sekali kakak ya. Isu disabilitas kakak. Karena memang di sana itu ya, temannya Ria ya mengalami ya tuli ya. Tapi dia melalui dengan bahasa isyarat, bahwa silakan ya, engkau melakukan syuting. Nah, maka isu sosial yang muncul di sini adalah isu disabilitas kakak. Oke, baik. Yang kelima, Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Silakan kakak. Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Silakan kakak. Isu apakah yang sesuai di sana kakak? Iya. Yang jelas itu adalah kakak sekalian ya, isu adil gender ya kakak. Karena persamaan hak di sana kakak ya, antara perempuan dan laki-laki. Oke, yang berikut, dia dan Felix diejek oleh teman-temannya karena tidak dapat melakukan gerakan senam lantai sesuai dengan instruksi guru. Kembali kakak. Isu apa nih kakak? Hanya ada 3 hal tadi, eksklusivitas, kemudian disabilitas, dan adil gender.
Jadi bukan isu sosial KKBD. Ya, yang benar itu adalah ya isu eksklusivitas KKK. Karena memang hal ini ya dilakukan ketika dalam gerakan ya, semacam gerakan senam lantai tadi, ya, ada teman-teman itu yang merasa tidak ya melakukan atau tidak bisa melakukan sehingga diberi atau ya mendapatkan bulian ya atau yang olok-olok tadi ya, bulian. Maka isu yang di situ adalah yang muncul itu adalah isu eksklusivitas kakak sekalian. Oke, terima kasih kakak yang sudah berpartisipasi di kolom chat ya. Kita lanjut kakak, bagaimana? Nah ini ya waktu ya 45 menit kakak, bahwa nanti kita kembali ya kakak untuk melihat ya, menelah kembali berbagai materi ya yang sudah kakak pelajari di LMS secara mandiri. Karena di situ ya kakak, setelah kita mempelajari tentang isu-isu sosial dalam PJOK yang menyangkut 3 hal tadi, yang pertama itu eksklusivitas, kemudian yang kedua disabilitas, partisipasi peserta didik dalam peserta didik disabilitas dalam pembelajaran PJOK, kemudian yang ketiga itu adalah isu ya adil gender ya, dalam pembelajaran PJOK. Maka pada kesempatan ini kakak kita akan masuk ya, bagaimanakah kita mau membedah itu? Bagaimanakah kita menguatkan kembali pemahaman kita berkaitan dengan 3 hal di dalam isu-isu sosial tadi ya, dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak mari kita berdiskusi di dalam kelompok. Jadi nanti kakak nanti diarahkan bagaimana kakak boleh bersikap ya sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang berikut, jadi nanti kakak di sana diarahkan nanti untuk berdiskusi selama 15 menit. Kemudian ya ini nanti akan saya bagi dalam 3 kelompok melalui ya breakout room ya. Kemudian nanti tiap kelompok mendapatkan satu tautan Google Docs berisi studi kasus mengenai isu sosial yang terjadi di lingkup pembelajaran PJOK. Tiap kelompok diminta untuk klik menu file di bagian sub buat salinan. Jadi tidak perlu lagi ini ya, karena memang saya sudah buat pembagian kelompoknya, lalu kemudian ada soal ya atau pertanyaan pemantik yang sudah saya buat. Nanti kakak nanti kalau ketika nanti di sementara mendapatkan di breakout room 1, 2, dan 3, maka nanti kakak itu langsung diarahkan pada soal 1, 2, dan 3. Lalu kemudian sebentar setelah selesai kakak membahas itu di masing-masing kelas, kemudian nanti 30 menit ya ke depan kita semua akan kembali ke main room atau ke ruang utama. Kemudian nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok selama 5 menit. Kemudian yang ketiga itu kesimpulan ya ditetapkan bersama dengan saya untuk masing-masing studi ya. Baik kakak, kakak semua jangan dulu mengakses ya linknya, tapi nanti saya bagi dulu kelasnya. Oke, bagaimana kakak Mbok, kakak dengan Kak Lisa?
Ya, Kak, ini berarti kami bertiga ini satu kelompok, Kakak? Iya, kakak mereka di kelompok satu. Silakan nanti kakak akses link yang ada di kelompok satu tadi. Oh iya, Kak. Nah, ini kakak Ratna dan kakak Lisa ini aktif tidak nih? Maksudnya terpantau tidak nih, kakak Mbok? Untuk sementara tadi Kakak Lisa terpantau. Oke, jadi Kakak Ratna juga Ratna? terpantau. Oke, terima kasih kakak bertiga. Silakan nanti kakak, mungkin dari kakak Mbok atau kakak Lisa boleh share screen atau kakak Ratna boleh share screen soal yang Keratna. Oke, bagus. Sekarang kakak Embo atau kakak Lisa silakan membaca studi kasus yang ada di situasi dua nih. Studi kasus ini dalam suatu kegiatan pembelajaran PJOK, ya, terusnya sampai dengan terakhir pertanyaannya terkait isu eksklusivitas fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pemilihan anggota GU oleh peserta didik Rudi dan Seto. Silakan dibahas. Ini ada yang sudah mulai mengisi, bagus. Tinggal lengkapi yang ke bawah ini. Karena waktu tersisa 6 menit, harus masih ada waktu untuk presentasi. Silakan kakak. Ayo mohon untuk lebih aktif semua bertiga. Ini Kakak langsung baca dia punya situasi ini. Dalam suatu kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 9, Pak Guru Budi mengajarkan keterampilan Kita langsung fokus di yang di bagian back. Yang sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat. Apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi?
Dua menit lagi kakak waktu. Pusing lagi Baik, yang ini kakak jalan. semua, kita semua waktu sudah selesai, 15 menit saja. Semua sudah. Apakah semua sudah kembali ke main room? Jadi baik, kakak. Kita ya waktu kita diskusi 15 menit sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk pada presentasi dari masing-masing kelompok, ya, dari masing-masing kelompok atau dari masing-masing kelas. Nah, waktu kita ya 10 menit, ya, jadi 10 menit kelompok 1, kemudian 10 menit kelompok 2 dan 10 menit kelompok 3. Nah, mungkin pada sesi presentasi ini silakan kakak-kakak, kita mulai dari kelompok berapa? Boleh berikan respon, kira-kira kelompok berapa yang pertama melakukan presentasi. Silakan kakak-kakak, berikan responnya, raise hand, silakan. Oke ya, silakan Kak Lisa. Baik kakak, Kakak yang lain, Kak. minta bantuan untuk ini share. Untuk share saja. Oke, baik, terima Ya. kasih. Baik, terima kasih kami dari kelompok 1. Pertama-tama kami memperkenalkan tugas kami dalam kelompok. Saya sendiri selaku moderator. Kakak Elizabeth Kondo sebagai pembawa materi dan Kakak Elizabeth siap? Siap. Dan Kakak Maria ya sebagai penulis. Kami dari kelompok Naga, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut, Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini izin bertanya kakak, ini bahasa dengan dia punya studi, dia punya apa? Situasinya kah? Atau langsung dia punya jawab pertanyaan? Baca dengan situasinya itu, Kak. Oh ya, baik. Baik, saya lanjut. Ini situasi 2. Dalam suatu kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 9, Pak Guru Budi mengajarkan keterampilan melempar dan menangkap melalui permainan bola kecil yaitu bola kasti. Setelah memimpin kegiatan pemanasan, kemudian Pak Budi memanggil 2 orang yaitu Rudi dan Seto untuk membentuk masing-masing tim. Terlebih dahulu Rudi dan Seto melakukan toss. Yang menang kemudian memanggil 1 orang untuk menjadi timnya, kemudian bergantian dengan yang kalah. Demikian Rudi dan Seto bergantian memanggil temannya satu persatu, bergantian untuk menjadi kelompoknya sampai semua peserta didik masuk ke dalam tim Seto maupun Rudi. Setelah itu permainan kasti dimulai dengan terlebih dahulu tim Seto menjadi tim pemukul, sementara tim Rudi menjadi tim penjaga. Pertanyaan A. Terkait isu eksklusivitas, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pemilihan anggota regu oleh peserta didik Rudi dan Seto? Terus pertanyaan yang kedua, sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Dari gambaran situasi di atas, beberapa masalah terkait eksklusivitas yang mungkin muncul adalah yang pertama, merasa terkucilkan. Siswa yang dipilih terakhir mungkin merasa kurang dihargai atau dikucilkan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka dan perasaan mereka terhadap kegiatan pendidikan jasmani. Terus yang kedua, kesenjangan keterampilan. Pemilihan berdasarkan keterampilan dapat menimbulkan senjangan antara siswa yang lebih mahir dan yang kurang mahir. Siswa yang merasa dirinya kurang mahir mungkin merasa frustasi
atau kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Yang ketiga, ketidakadilan dan ketidakpuasan. Jika siswa merasa pemilihan tim tidak adil atau didasarkan pada favoritisme, ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di antara siswa. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika kelas dan hubungan antar siswa. Yang keempat itu dampak psikologis. Siswa yang secara konsisten tidak dipilih atau dipilih terakhir dapat mengalami dampak psikologis negatif seperti rendah diri, kecemasan, atau bahkan ketidaksukaan terhadap pelajaran PJOK. Terus, menyangkut dengan pertanyaan yang kedua, yang dilakukan sebagai solusi di mana guru PJOK yang menerapkan visi PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat dengan memberikan arahan akan peningkatan kesadaran dan pemahaman untuk menerapkan hidup sehat dengan pola makan teratur. Sampai di situ. Baik, terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak Lisa sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita, kelompok Naga. Untuk itu, Kakak Maria siap? Halo Kakak Maria. Halo Kakak, siap. Siap, ya baik. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Dalam hal ini saya memberikan 2 orang penanya untuk menanggapi berkaitan dengan hasil diskusi kelompok kami. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Kakak Loli. Oke. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3, sebelum bertanya, kami minta kalau bisa di screen share itu, supaya kami bisa lebih memahami topik atau situasi yang terjadi dari pembahasan yang dibahas tadi. Itu saja mungkin saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mohon bantuan Kakak fasilitator untuk bisa mengarahkan itu tampilan supaya permasalahannya bisa dibaca dari teman-teman kelompok 2 dan 3. Baik, terima kasih Kakak Terurus. Silakan memberikan tanggapan atau masukan. Oh ya. Kakak Maria siap menulis. Kakak Maria? Siap Kakak. Baik, silakan Kakak Theodorus. Saya mencoba bertanya meskipun saya tidak melihat tampilan screen share-nya itu. Jadi saya coba bertanya saja. Tadi disampaikan bahwa ada kesenjangan yang akan terjadi apabila pemilihan kelompok itu dibagi berdasarkan pilihan kedua orang tadi, kedua siswa tersebut. Mungkin solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi hal itu supaya tidak terjadi kesenjangan itu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Maria. Apakah sudah mencatat pertanyaannya? Kakak minta ulangi pertanyaan dari Kakak siapa tadi? Yakobus. Kakak Loli. Oh, Kakak Loli ya. Oh ya, oke. Mohon izin, mohon maaf Kakak Loli, bisa sekali lagi ulangi pertanyaan yang langsung ke tujuan pertanyaannya supaya Kakak Maria bisa mencatatnya dengan baik. Mohon maaf. Oke, tadi dipaparkan adanya
sosial yang mungkin muncul dalam situasi tadi, ya solusi mungkin yang bisa diberikan sebagai guru PJOK dalam mengatasi solusi tantangan atau isu tadi yang muncul dalam pembahasan tadi. Baik, Kakak Maria coba saya ulang Solusi. pertanyaannya. Maksudnya solusi yang mau kita berikan ya berkaitan dengan isu-isu sosial yang kita temukan dalam pembelajaran PJOK. Kira-kira seperti itu ya, Kak Loli? Ya, ya. Iya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1, kelompok Naga, mencoba untuk menjawab. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Kakak Elizabeth untuk menanggapi pertanyaan dari Kakak Loli. Ataukah perlu diulang kembali pertanyaannya, Kak Elizabeth? Hai. Hai. Kak Elisa. Ya, pas. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari Kakak Luli menyangkut dengan pemilihan anggota tim yang dipilih oleh ketua, atau di situ ada nama Seto dengan nama Rudi. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika mereka dua tos, otomatis yang pertama dia paling, setidaknya dia memilih temannya itu yang menurut dia mampu. Nah, selanjutnya orang kedua juga seperti itu. Menurut saya itu tidak terlalu efektif. Sebagai guru PJOK, mungkin saran dari saya itu kita lebih dulu memisahkan yang kemampuannya sama atau kemampuannya lebih, misalnya 4 orang kemampuannya sama, terus kemampuan yang sedang juga, ya pemetaan seperti itu kira-kira. Saya kembalikan ke kakak moderator. Baik, terima kasih Kakak Elizabeth sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Loli. Mungkin ada tambahan dari Kakak Maria, bisa memberikan tanggapan? Halo Kak Maria. Ya baik, nah dari saya untuk menanggapi solusi atau mengatasi isu-isu sosial yang ditemukan sebagai guru PJOK. Ini menurut saya melanjuti apa yang Kalista omong tadi, mungkin dengan cara Rudi dan Seto melakukan TOS, membuat misalnya kan dari Rudi atau Seto ini melakukan TOS, menurut mereka siswa tersebut, ada siswa-siswa yang mampu melakukan gerak atau terampil dalam melakukan aktivitas. Di sini membuat teman-teman yang lain mungkin tidak percaya diri dengan mungkin ketika Seto atau Rudi tadi melakukan TOS. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Kak Maria jawabannya. Saya selaku moderator dari kelompok 2 mencoba juga untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Loli. Solusi yang harus guru olahraga tuangkan terkait dengan isu-isu sosial yang terdapat dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, berkaitan dengan isu-isu sosial, kita sudah pelajari bersama-sama tadi sebelum kita masuk ke dalam diskusi kelompok ini. Untuk itu, sedikit saja saya memberikan jawaban. Itu kembali kepada kita sebagai guru PJOK, bagaimana kita mengatur proses pembelajaran sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti isu-isu sosial, kita bisa hadapi itu
dengan artinya yang ramah dalam proses pembelajaran, sehingga semua siswa boleh belajar dengan senang hati. Itu saja saya kembalikan. Kakak Loli, bagaimana atas tanggapan dari kelompok 2, kelompok 1? Apakah Oke, bisa diterima. Baik, terima kasih. Sebelum kami akhiri, mungkin ada tambahan dari kakak fasilitator, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih ya. Kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 1 yang boleh mempresentasikan ya hasil kerja kelompok. Dan tentunya ini ya menjadi hal yang cukup menarik ya, di mana bahwa terjadi ya atau munculnya ya isu sosial yang ada di dalam pembelajaran PJOK ketika Seto dan Rudi ya diberi kesempatan untuk memilih ya teman ya atau kelompok regunya, maka isu eksklusivitasnya pasti masuk di dalam itu, karena Rudi dan Seto dia akan memilih ya teman kelompoknya yang memang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Yang paling pertama mungkin karena dia melihat bahwa di situ mungkin ada teman yang paling dekat, teman akrab mungkin, ataupun juga dia melihat Rudi dan Seto, dia akan memilih teman-teman yang mungkin yang punya kemampuan lebih ya, dari teman-teman yang lain. Itu yang kemudian terjadilah yang ada di dalam itu yang namanya eksklusivitas tadi. Siapakah yang merasakan itu? Ya, tentunya adalah teman-teman atau mungkin rekan-rekan Rudi dan Seto yang tidak dipilih, atau mungkin yang dipilih paling terakhir. Nah, di sini ya, kakak saya mau sampaikan bahwa dalam pembelajaran PJOK itu ya masih dipahami pada persoalan jasmani ya, atau tubuh. Kenapa memang Seto dan Rudi dia memilih rekan atau teman yang memang benar-benar memiliki kemampuan ya, baik dari segi fisik maupun dari segi lainnya, yang mumpuni, yang bisa membuat tim mereka itu untuk bisa mendapatkan ya hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan dari Rudi dan Seto tadi. Maka padahal yang kalau kita mau dibicarakan di situ ya, bahwa di situ ada 3 aspek ya yang harus benar-benar dipahami oleh seorang guru tadi ya, bahwa meminimalisir yang namanya isu eksklusivitas, kemudian yang kedua itu adalah meminimalisir yang namanya isu disabilitas, dan yang ketiga itu adalah meminimalisir yang namanya isu adil gender tadi. Yang kemudian membuka wawasan kita bahwa di dalam hal-hal yang seperti itu terkait dengan proses pembelajaran PJOK, maka guru harus bisa lebih selektif di dalam memilih dan memilah atau membentuk kelompok-kelompok yang harus benar-benar harus ada keseimbangan ya, ada kesetaraan yang ada di sana. Jadi itu mungkin kira-kira ya tambahan dari saya, dan saya semoga bahwa teman-teman ya, atau kakak-kakak ya bisa mengambil hikmah dari studi kasus yang ada ini. Oke, sekali lagi ya teman-teman atau kakak-kakak sekalian, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja mereka dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Mungkin ya kesempatan berikut ya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 atau mungkin kelompok 3, silakan. Saya stop share screen dulu. Silakan kakak-kakak dari kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, terima kasih. Kakak Luli ya. Kakak Luli ini dari kelompok 3. Ya. Silakan nanti memperkenalkan diri dulu Kakak Luli dan bersama
anggota kelompoknya, nama kelompoknya apa, mungkin dari nama kelompok itu akronimnya apa, begitu. Silakan Kak Loli, waktu sepenuhnya kami berikan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mencoba untuk membahas studi kasus yang telah diberikan tadi. Sebelumnya kami perlu mengenalkan nama kelompok kami. Ya, kami sepakat kelompok kami semut. Ya, karena semut ini identik dengan kerjasama dan saling menghargai. Ya. Itu saja, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya. Pada kesempatan ini, saya bertindak sebagai moderator. Pematerinya nanti bisa disampaikan oleh Kak Paji dan nulis Kak Kristi. Untuk itu, waktu dan kesempatan bisa saya berikan kepada Kak Paji untuk memaparkan hasil diskusi kita. Halo Kak Paji, sudah bisa lihat yang saya share? Ya, saya sudah bisa lihat, hanya Oke. saya share lagi kok. Langsung situasi. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3. Saya langsung saja. Situasi pertama, dalam sebuah pembelajaran pendidikan jasmani di kelas 8 berisi 35 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik putri dan 20 orang peserta didik putra. Materi yang disajikan oleh guru pada waktu itu adalah sepak bola. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah melalui berbagai rangkaian pembelajaran, mereka bermain. Demi menjaga kesetaraan gender, maka guru memainkan 2 kelompok yang berisi peserta didik putra dan putri tersebut dalam 1 kali kesempatan bermain bersama. Pertanyaannya, 1. Terkait isu kesetaraan gender, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran terkait keputusan guru dalam pembagian peserta didik laki-laki dan perempuan? B. Sebagai guru PJOK yang mengusung konsep adil gender, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Jawaban nomor 1 dari kelompok kami. Dari gambaran situasi di atas, beberapa masalah terkait adalah terkait adil gender. Yang mungkin muncul adalah keterbatasan keterampilan dan kekuatan yang terjadi antara 2 kelompok. Kedua, ketidaksukaan pada kelompok yang dibagi sehingga kurang antusias. 2. Sebagai guru PJOK yang mengusung konsep adil gender, yang akan dilakukan sebagai solusi adalah 1. Melibatkan semua peserta didik untuk mengikuti pembelajaran atau kesetaraan akses. 2. Menghindari pembagian aktivitas fisik berdasarkan jenis kelamin sehingga semua peserta didik dapat terlibat dalam aktivitas fisik. 3. Menghindari anggapan bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih mampu dalam olahraga tertentu. Terima kasih dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kakak Paji yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Untuk itu, kesempatan berikutnya saya berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk pertanyaan atau masukan terhadap jawaban kami. Baik, kakak-kakak semua, sesuai
Oke, baik. Baik, terima kasih Kakak Matius Yohanes Embawatu yang telah mengangkat tangan. Baik, kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Kakak Loli. Ini berkaitan dengan adil gender. Ini sangat tertarik sekali untuk membahas ini materi yang ini, poin yang ini. Ini berkaitan, saya angkat salah satu contoh misalnya permainan sepak bola tingkat SMA atau SMK. Bagaimana bisa diterapkan di tingkat SMA sesuai dengan penjelasan atau jawaban dari kakak kelompok 3. Misalnya dalam permainan sepak bola, ketika putra dan putri tingkat SMA ini digabungkan menjadi satu atau dibagi sama rata, misalnya ada 22 siswa, 9 yang itu maksudnya yang putrinya bermain gabung sama-sama dengan putra di tingkat satuan SMA atau SMK. Untuk penerapan adil gendernya kira-kira seperti apa, saya kembalikan. Oh, sorry, tadi mic-nya lupa, mikrofonnya lupa dinyalakan. Baik, terima kasih Kakak Yohanes Embawatu yang telah memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya mengenai strategi apa yang mungkin bisa diterapkan guru PJOK dalam menerapkan pembelajaran yang adil dan adil gender dalam pembelajaran tingkat SMA SMK. Oke. Begitu waktu dan kesempatan saya bisa berikan ke Kakak Paji untuk bisa menanggapi. Strategi apa yang diterapkan guru PJOK di tingkat SMA dan SMK? Pertanyaan bagaimana? Coba ulang lagi. Pertanyaannya, strategi apa yang bisa diterapkan dalam permainan sepak bola agar adil dan semua siswa itu mendapat kesetaraan dalam akses bermain tadi? Strategi apa yang diterapkan guru PJOK dalam permainan sepak bola di tingkat SMA yang menyangkut dengan pembelajaran sepak bola, Kak? Menyangkut pembelajaran sepak bola itu dia gabung dari putra dan putri, ya. Ya. Solusi. Itu solusi yang kita ambil itu tuh berdasarkan adil gender. Ini udah masuk dalam adil gender. Sehingga kita sebagai guru olahraga harus betul-betul memilih tim-tim yang terbaik dari peserta di putra dan putri ini, sehingga di dalam memberi kepelatihan itu terfokus. Mungkin hanya itu saja yang saya berikan. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sebelum Kakak Matius Embawatu menanggapi, mungkin saya dari kelompok 3 bisa menambahkan. Yang pertama, mungkin solusinya kita memilah
antara kemampuan peserta didik laki-laki itu dan perempuan digabung, tapi kita sudah mengetahui bahwa kemampuan dari masing-masing peserta didik itu, sehingga dalam pembagian itu semua siswa merasa adil dan antusias untuk bermain. Yang berikut, di dalam pembelajaran itu mungkin mereka belajar untuk saling menghargai dan saling menghormati, dan mereka menghormati perbedaan gender itu. Yang berikut, kesempatan juga kita berikan akses yang sama sehingga semua peserta didik itu belajar sepak bola. Itu saja mungkin yang saya bisa berikan. Saya tambahkan mungkin Kakak Mateus Yohanes Embowatu bisa. Baik, terima kasih atas jawaban. Jawabannya diterima. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan lagi kepada penanya berikut. Atau mungkin izin bertanya Kakak fasilitator, mungkin waktunya sudah selesai atau masih bisa diberikan kesempatan lagi kepada peserta lain. Baik, terima kasih Kakak Loli ya. Luar biasa pemaparan materi dari kelompok 3 ya. Memang di sini memang dibuat ya timekeepernya dibuat, hanya biarlah timekeeper itu tidak menjadi masalah. Yang penting intinya bahwa butuh ya partisipasi dari kakak yang lain untuk bagaimana bisa memberikan atau berbagi pengalaman atau praktik baiknya yang terjadi di sekolah terkait dengan isu-isu yang ada di dalam studi kasus tersebut. Sehingga memang kalau dibuat timekeepernya sebenarnya sudah lewat, tapi tidak menjadi masalah. Intinya bahwa kegiatan ini meminimal teman-teman atau kakak-kakak yang lain bisa berpartisipasi. Itu yang diharapkan pada situasi ini. Terima kasih Kak Loli. Bisa dilanjutkan. Silakan Kak Loli. Baik, terima kasih. Ya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada peserta lain. Ya, oke. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, izin Kakak fasilitator kami akhiri pemaparan kami dari kelompok 3. Sekian, saya kembalikan Kakak. Iya, kakak-kakak pada kesempatan ini bahwa dari kelompok Kakak Loli ya, ketika mempresentasikan itu bicara tentang bagaimana di dalam permainan sepak bola ya, apabila terjadinya adil gender di sana, pemerataan antara atau kesetaraan di dalam siswa melibatkan diri, baik itu perempuan dan laki-laki. Maka yang menjadi kunci di sini adalah kakak-kakak bahwa PJOK itu merupakan pelajaran yang memanfaatkan ya aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun jika kalau dikaitkan dengan adil gender kakak-kakak, maka memang selama ini kalau kita bicara tentang aktivitas jasmani, sudah pasti itu dilekatkan pada aktivitas fisik yang lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki, kakak. Maka butuh konsep adil gender di sini, kakak. Di mana adanya kebebasan dan penghargaan atas pilihan yang diambil, ya. Misalnya nih, kakak, bahwa seorang memiliki kesempatan untuk memilih menjadi dan feminin, ya. Jadi kalau maskulin ini itu identiknya dengan laki-laki ya kakak. Kemudian kalau feminim itu lebih identiknya dengan kelompok putih atau perempuan. Lalu kemudian contoh lainnya kakak, ketika ada peserta didik perempuan yang memiliki kekuatan fisik standar seperti atlet ya. Kalau tadi pertanyaan dari kakak Ambo bahwa bagaimana nanti ketika di SMA kelompok putra dan putri apa bisa digabungkan?
tentu bahwa kalau kita berangkat dari isu adil gender, maka semua siswa punya kesempatan yang sama. Nah, memang Bapak PJOK itu memastikan kakak sekali lagi bahwa pendidikan jasmani memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Tapi namun ya kakak tetap menghargai ya natur ya peserta didik ya sebagai perempuan dan laki-laki tadi. Artinya bahwa kita perlu melihat kembali dengan jenis kelaminnya. Tapi ini kembali butuh kreativitas. Karena kalau konsep pembelajaran PJOK yang sesungguhnya adalah memberikan kesempatan ya, membuat anak itu bisa bergerak bebas ya. Bagaimana mereka kalau kita konsepkan dengan modul kemarin di 3.1 pembelajaran berdiversifikasi, maka memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya untuk bagaimana mereka bisa berekspresi ya dan aktif ya, bergerak ya, menikmati gerak, dan itu berdampak ya pada kelangsungan ya hidupnya di aktif, peserta didik yang aktif sepanjang hayat. Jadi seperti itu kakak. Terima kasih. Mungkin intisari dari apa yang menjadi pembahasan dari kelompok 3 ya berkaitan dengan isu adil gender. Saya rasa mungkin seperti itu kakak. Kita akhiri dulu diskusi atau presentasi dari kelompok 3. Kemudian mungkin ya terakhir nih kakak, kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada kami kelompok 2. Dan di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Dan di sini ya pembahasannya itu tentang partisipasi peserta didik disabilitas dalam PJOK. Dan di kelompok kami ini ada nama kelompok kami Harimau. Anggotanya itu ada saya sendiri, Kakak Wende dengan Kakak Romi. Dan untuk kesempatan berikut, saya berikan kepada Kakak Wende untuk bisa membacakan situasi dalam partisipasi peserta didik disabilitas dalam PJOK. Oke. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membaca hasil kerja dari kelompok kami, yaitu partisipasi peserta didik disabilitas dalam PJOK. Situasi. Dalam sebuah kelas terdapat 2 orang penyandang disabilitas, yang satu menggunakan kursi roda, sementara yang satu mengalami amputasi pada lengan kanannya karena kecelakaan. Seandainya Bapak Ibu yang bertugas mengampu pembelajaran di kelas itu, langkah apa yang Anda lakukan? Pertanyaan? Oke, sebagai Kakak Wende bisa memberikan kesempatan kepada Kakak fasilitator untuk menyampaikan 1-2 hal. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin Kakak Wende bisa share screen? Oh ya. Oh. Bagaimana? Ya. Saya lanjut ke pertanyaan. Sebagai guru PJOK yang mengusung pendekatan individual dalam paradigma inklusivitas, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi peserta didik dengan disabilitas? Terus yang berikut. Pertanyaan yang B, bagaimana bentuk penilaian yang akan Anda lakukan dan sesuai dengan mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik? Jawaban nomor 1. Sebagai guru PJOK yang mengusung pendekatan individual dalam paradigma inklusivitas, apa yang Anda lakukan dalam situasi peserta didik dengan disabilitas? Jawaban,
Untuk siswa yang inklusi sebagai guru PJOK bisa memodifikasi permainan yang sesuai agar siswa tersebut ikut aktif bergerak sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, memberikan perhatian khusus dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, menciptakan suasana yang inklusif agar mereka merasa nyaman untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, memberikan dukungan emosional kepada penyandang disabilitas, serta membantu mereka membangun kepercayaan diri. Terus yang B, bagaimana bentuk penilaian yang akan Anda lakukan dan sesuai dengan mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik? Penilaian akan dilakukan dengan mengamati keterampilan motorik dan kemampuan mereka dalam konteks aktivitas fisik yang sesuai, menggunakan metode yang fleksibel dan beragam seperti penilaian berbasis proyek atau observasi langsung. Saya akan mengakomodasi kebutuhan mereka dengan membuat penilaian yang bersifat inklusif, misalnya memberikan penilaian kegiatan yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Oke, bentuk penilaian yaitu bentuk penilaian yang diberikan guru dan pembelajaran berdiferensiasi meliputi diagnostik, formatif, dan sumatif. Oke, sekian saja pembahasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Wende yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok kita. Dan untuk kesempatan berikut, saya berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, Kakak fasilitator, mungkin ada 1-2 hal yang perlu disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin langsung saja, mungkin ini pertanyaan dari saya untuk kakak Leo dan kakak Wende dan kakak Rumi ya di kelompok 2. Mungkin kira-kira menurut kakak memberikan ini ya, memberikan dukungan emosional kepada penyandang disabilitas ini kira-kira yang seperti apa nih kakak? Mungkin bisa memberikan tanggapan sehingga nanti kami bahwa oh ya memberikan dukungan emosi itu yang seperti ini. Silakan kakak. Oke, baik. Mungkin saya langsung menjawab. Untuk dukungan emosional ini, yang paling pertama itu pasti mereka merasa mungkin dikucilkan dari teman-teman yang lain, karena mereka pasti berbeda dari teman-teman yang lain. Maka dari itu kita memberikan mereka kepercayaan diri dan memberikan wawasan kepada teman-teman di dalam kelas agar mereka bisa menerima mereka yang mengalami disabilitas, sehingga mereka bisa bekerja sama dalam proses pembelajaran. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Kesempatan berikut, mungkin Kakak Wende ada penambahan? Oke. Jawabannya sudah pas, hanya menambahkan sedikit. Dukungan emosional itu maksudnya memberikan perhatian seperti yang Kakak Leo jawab tadi, perhatian berupa kasih sayang, sehingga membuat mereka itu lebih merasa nyaman dan merasa kalau mereka itu diperhatikan. Itu saja, saya kembalikan.
Oke, baik. Terima kasih Kakak Wende. Mungkin kesempatan berikut saya berikan kepada teman-teman kelompok 1 maupun kelompok 3 untuk menyampaikan tanggapan. Terima kasih. Oke, kesempatan kepada Kak Kobus. Silakan Kakak Kobus. Kakak Loli. Kakak Loli. Ya, Kakak Loli, silakan Kakak Loli. Oke, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikannya. Sini menarik jawaban dari kelompok 2, yaitu yang pertama itu pertanyaan yang pertama mengenai penilaian. Mungkin bisa berikan salah satu contoh penilaian sumatif terhadap situasi tadi. Ya. Terus yang berikut dipaparkan tadi bahwa menciptakan suasana inklusif. Ya, mungkin contohnya Oke. Saya coba menjawab pertanyaan dari Kakak Loli. Di sekolah, saya yakin di sekolah kita tidak ada yang siswa yang berkebutuhan khusus ya. Di sini pertanyaan tentang penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran pada akhir bab atau akhir unit. Penilaian sumatif itu berhubungan dengan kita kembali lagi dengan tema tadi tentang disabilitas. Penilaian sumatif tentunya untuk siswa yang disabilitas itu kita tidak samakan dengan siswa yang normal lah gitu. Misalnya siswa yang disabilitas kita membuat penilaian yang lebih mudah, yang lebih gampang dibandingkan dengan siswa-siswa yang normal, yang lain itu. Itu saja saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih ya, Kakak Wende yang boleh menjawab ya, pertanyaan dari Kakak Loli. Mungkin saya membantu karena memang, apakah Kakak Leo sudah kembali ke room ini? Halo, Kakak Leo? Sudah Kakak, ini ada jaringan terganggu. Ya, sudah masuk kembali. Ya, silakan Kakak Leo. Kakak Romi juga ada masalah di jaringan tuh, di laptop. Oke, baik, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan yang kedua tadi mengenai apa itu arti inklusi. Jadi inklusi itu contohnya itu sikap ramah terhadap siapapun. Terus rasa saling menghormati dan menghargai. Terus saling menerima perbedaan di antara mereka. Dan contohnya ketika kita bersama dengan teman-teman yang mengalami disabilitas, kita harus saling menerima mereka, terus bekerja sama dan saling menghargai supaya mereka tidak terlalu minder dengan kita yang lain. Mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih sekali lagi kakak-kakak hebat semua. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Baik kakak-kakak, saya boleh ya menyimpulkan dari apa yang menjadi studi kasus untuk di kelompok 2 ini, bahwa memang kita tahu ya kakak-kakak sekalian bahwa perbedaan kondisi fisik atau anak-anak yang mengalami disabilitas dan juga anak-anak yang memiliki kondisi fisik normal ya, itu seringkali ya menyisakan persoalan kakak-kakak dalam proses pembelajaran. Dan itu jujur ya kakak-kakak, bahwa kita di sekolah ya, dalam konsep pembelajaran PJOK pada umumnya ataupun sekolah ya, sampai dengan hari ini memang ya banyak diakui bahwa ada beberapa yang belum pernah ya menemukan siswa yang mengalami disabilitas. Dan itu ada ya, ada. Dan bahkan kalau saya mau jujur bahwa di sekolah saya, atau mungkin sepanjang saya menjadi guru pun, saya belum pernah mengajar atau memberikan pelajaran kepada siswa yang mengalami disabilitas. Namun di dalam modul ini ya, bagaimana mau memberikan ya kesempatan kepada kita apabila kalau kita itu diperhadapkan nanti pada persoalan bagaimana kita menghadapi siswa yang mengalami disabilitas. Nah, inilah yang dibutuhkan ya, seorang guru PJOK yang mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang benar-benar bahwa ada keberpihakan di sana. Tidak lagi soal bahwa oh ini karena siswa atau peserta ini mengalami cacat atau disabilitas, maka biarlah dia tidak perlu melibatkan diri dalam aktivitas olahraga. Nah, inilah yang kemudian bahwa modul ini mau menghadirkan kita untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi guru yang memang bisa memberikan pelayanan ya pembelajaran itu kepada siswa sekalipun siswa itu mengalami disabilitas. Seperti itu ya kakak-kakak, sekali lagi ya mari kita berikan aplaus ya kepada kakak-kakak yang pada malam ini yang telah memberikan ya presentasi ya. Terus yang berikut kakak-kakak mohon izin ya, muka saya agak semakin gelap karena memang sekarang sudah lagi, saya memang sekarang lagi dalam kegelapan kakak-kakak. Jadi memang di kampung sekarang lagi acara ritual adat, ritual adat, dan saat sekarang juga lagi gelap. Jadi saya memang agak tampilannya agak gelap kakak-kakak. Oke, kita lanjut ya, masih ada beberapa slide lagi, hampir selesai kakak-kakak, mohon untuk kita bertahan. Nah, ini tadi sudah ya kakak-kakak, kelompok 3 sudah. Nah, ini kakak-kakak, di mana ya, di mana ini itu mau mengarahkan kita bahwa di mana kakak-kakak posisi kita ketika kita sedang menghadapi situasi sosial dalam pembelajaran PJOK atau situasi ya isu sosial yang kita hadapi di dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini ya mari kita sama-sama kembali ya merefleksikan pengalaman kita masing-masing ya. Di manakah posisi ya kakak-kakak saat menghadapi isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK? Maka ketika kita bicara tentang ini kakak-kakak, maka ada sesuatu yang memang harus ya menuntut kita kakak-kakak untuk bagaimana supaya kita bisa menghadapi. Kalau tadi ya seperti saya sampaikan bahwa pengalaman untuk mengajar saja untuk kepada peserta disabilitas kita belum ya, atau mungkin ada kakak yang lain sudah pernah ya, tapi bagi saya juga belum ya mengalami situasi itu. Dan bagaimana bahwa ketika situasi itu terjadi, ataukah ada inklusivitas di sana, lalu kemudian apakah nanti bagaimana kita menghadapi ketika ada ketidakadilan ya atau persamaan hak ya, adil gender di sana, maka itulah butuh ya kan kita dari kakak-kakak. Yang berikut kakak, oke, ini refleksi ya, refleksi dari proses pembelajaran kita di modul 1.4 ini yang berkaitan dengan inklusivitas kakak-kakak. Jadi refleksi pengalaman
di sini ya, kakak saya beri waktu 10 menit ya untuk kita boleh merefleksikan masing-masing ya pengalaman kakak selama